Alright, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Mana jawabnya? Yes, good. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, welcome back to level 2, level 2. I see some familiar faces. Ada muka-muka yang udah familiar nih, udah bisa sering lihat nih. And some new faces too. Ada muka baru juga nih. Let's see, ada Amara and Salim. Salim, can you switch on your camera please? Dinyalain dulu kameranya. Kita kenalan dulu nih. Wait, Mister. Okay. I'll do the introduction first, and then I'm going to ask Amara and Salim to introduce yourselves in front of your friends, di depan teman-teman. Okay, my name's is Juliar Padilla. You can call me Miss Juliar. I'm 50 years old. I have 2 sons and 1 grandson. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, and I'll be your English teacher for the next 6 months. Sebentar. Oh, I almost forgot. I live in Tangerang, Banten. Oh, I see Hamza. Okay. Hamza, welcome, Hamza. Now, Amara, your turn. Please introduce yourself. Hi, I'm... Suaranya nggak kedengeran, kurang deket kayaknya sama mic-nya. Bentar, Mami, ini lagi trouble sepertinya. Ah, ini jelas, I can hear you. Sorry, Mami, bentar. Ayo, suaranya agak kencang sedikit. Ininya, Mama, mikrofonnya diturunin dikit dulu. Nah, dah, coba. Oke. Ayo, hai. Hi, My name's? my name is Amara. How old are you, Amara? I'm 8 years old. 8 years old. What grades are you in? Kelas berapa? 8 years old? First grade or second grade? Third First grade. Third grade? Really? Masya Allah, nggak nyangka. Where do you live? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zafran. Where do you live, Amara? Still in Depok? What should I call you? What should I call you? Wawa or Amara? Wawa. Wawa. All right. Where's your sister? I don't see her. Where is Abby? Ngumpet nih, Abby. Okay, next, Salim. Please introduce yourself. Nice to know you, Amara. Hi, Salim. Please introduce yourself. Your name is Salim? Hi, my name is Salim. Yes. How old are you, Salim? I am 8 years old. Ooh, the same as Wawa. What grades are you in? Third grade? Second grade? 5th grade. Fifth grade? 4. Fourth grade? Waduh, pada muda-muda amat ini. Udah kelas 3, kelas 4. Masya Allah. Where do you live, Salim? I live in Jakarta. Which part in Jakarta, exactly? Cililitan. Cililitan, East Jakarta. Iya. Where is Cililitan? Exactly. I used to live in Cililitan. Dewi Sartika. Cawang? Cawang. Dekat PGC? Yes. Oh, okay, I know. Seberangnya PGC. Waalaikumsalam. Berarti masuk ke Condet dong ya? Bukan. Ustazah. Wangi. Miss Julia, Ana sekarang udah di Miss. Yes. Okay, nice to know you, Salim. Hang on, I see Fayat. Fayat is number 9. Sebentar. Baby nomor berapa? ya. Bentar ganti nama dulu. Fayat is number 9. Bentar, baby ganti nama dulu. Baby is number 10. I'll do that.
Baby keberapa Ustazah? Number 10. Sebentar salah tuh. Ustazah baby keberapa? You are number 10. It's not. Okay, now that everybody is in order, let's look at your Zoom screen. Lihat layar Zoom-nya. Today, this is our first meeting, and you're going to learn about the sequencing, how to sequence, how to put something in order. Sequencing dari kata sequence, berurutan. Jadi kalau kita mau bercerita, ceritanya harus berurutan supaya pendengar kita nggak bingung ceritanya lompat-lompat. Atau kalau kita kasih perintah, kasih instruksi to tell someone to do something, itu jelas step-stepnya, langkah-langkahnya berurutan. Jadi umpama kalau nyuruh kakak bikinin kue, kakaknya bisa bikin kue. Tapi ngasih tahu instruksinya urutannya salah, kuenya gagal, nggak jadi nanti. Nah, kita belajar mengurutkan using sequencing words atau transition words. Menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan. Contoh. Biasanya kita menggunakan first. Pertama, tuang airnya. Contoh, pakai kata pertama first. Kedua, pakai second. Atau boleh pakai next, pakai then. Sesudah itu, apa ya bahasa Inggrisnya? Setelah bahasa Inggrisnya apa setelah? Setelah, sebelum. Setelah? After. Sesudah itu, after that. Kalau terakhir pakainya finally atau last. Nah, itu yang disebut dengan sequencing words atau transition words. Intro sedikit. Now, let's watch this video. Nanti dikasih penjelasan tambahan. Hang on a second. I hear Tambah-tambahan. someone just came in. Oh, Sal tadi. Oke, Sal. Sal number 11. Bentar ya, kasih nomor dulu. Nah, materi sequencing ini belum dipelajari di SD. Nanti dipelajarinya di SMP, di pelajaran, ada namanya pelajaran menulis. Procedural text, jenis karangan, jenis wacana, bacaan, namanya prosedur teks. Di bahasa Indonesia nggak ada nih kayaknya pelajaran ini, adanya di bahasa Inggris ya nanti SMP ketemunya. Tapi ini gampang, makanya Miss Juliar masukin di sekarang pelajarannya. Sebentar, it's taking a while nih. Wi-Fi-nya nih abis hujan. Was it raining in your place? Tadi hujan nggak di tempat kalian? Iya, hujan. Gerimis doang. Gerimis, iya gerimis. Yang tadi, it was raining. Tadi gerimis di sekolah baby, tapi itu hujan deras. Baby baru pulang. Gerimis apa deras? Beda nih gerimis sama deras. Was it Di drizzling? sekolah baby deras, tapi di rumah gerimis. Oh, I see. Ustazah, Miss baby baru pulang. Di Hamzah kenapa? Hamzah, what did you say? Gerimis, oke. Gerimis bahasa Baby baru Udah berhenti pulang ya? sekolah. Gerimis bahasa Inggrisnya drizzling. Kalau hujan deras, raining heavily. Tapi sekarang mendung banget. Sama Sequencing of juga. events. Okay, let's watch this video. A sequence is the order of events in a story. The order of events in a story.
Order of events, urutan kejadian dalam cerita. Sequencing is putting the events in a story in the order in which they took place. There are clue words in every story that can help you figure out the sequence or the order. First, next, then, and last. Nah, seperti tadi Miss Julia bilang, ini namanya sequencing words atau transition words. Fungsinya tadi supaya kalau kita bercerita, lagi cerita nih, jalan ceritanya berurutan. Atau kalau kasih instruksi orang lain untuk melakukan sesuatu, kita nyuruh orang. Itu instruksinya, perintahnya jelas, berurutan langkah-langkahnya. Pakai ini namanya sequencing words atau transition words. Ada banyak sebenarnya, nanti kita pakai hanya beberapa aja. We call these words transition words. Let's see if I can use these words to tell you how I bake a cake. First, I put the flour, sugar, butter, and eggs. Next, I whisk all the ingredients together and put the batter in a pan. Then, I put it in the oven to bake for 30 minutes. Last, I decorate the cake with the frosting. Now, usually, we use the sequencing words or the transition words in recipes. Di resep, biasanya nih muncul penggunaan sequencing words-nya tadi. Contoh, ini resep buat kue. First, pakai first, next, then, and last. One thing to remember, you have to use a comma after each transition word. Kalian harus wajib, mesti, kudu pakai tanda baca koma setelah transition words-nya ini, setelah sequencing words harus. Jadi nggak boleh first nggak pakai tanda baca koma. I put the flour, itu bablas kalimatnya. Kalau baca nih nggak ada remnya, nggak ada tanda bacanya soalnya. Kalau kita pakai koma itu ngerem sebentar tuh, ada jedanya. First, baru sambung. Jadi kalau pakai koma, kalau kita berbicara, tanda baca koma tuh nunjukin kalau sama pendengar kita, kalau kita tuh belum selesai ngomongnya, jangan dipotong dulu pembicaraannya. Karena biasanya kalau pakai tanda koma tuh intonasinya naik. First, I put the flour, sugar, butter, and eggs. Kalau intonasinya udah turun, tanda titik berarti udah selesai nih ngomongnya. Silakan kalau mau ngomong. Contohnya, itu fungsi penggunaan tanda baca dalam percakapan. Kalau dalam tulisan, tanda baca tuh wajib. Kalian anak zaman sekarang nih ya seringnya karena pakai chatting, tanda baca tuh suka nggak dipakai. Tapi wajib ya kalau sekolah tanda baca huruf besar diperhatikan. Oke. Tadi ini wajib pakai tanda baca koma setelah sequencing words. Di akhir kalimat pakai titik. Kok ini komanya banyak banget? Iya, kita pakai koma banyak kalau kita menyebutkan ada beberapa benda dalam kalimat. Ini udah banyak benda nih. Ada flour, sugar, butter, and eggs. Intonasinya naik, naik, naik ke puncak gunung. Enggak. Ini naik, sebentar nggak kelihatan nih. Pakai ini deh. Nah, I put the flour, sugar, butter, and eggs. Nah, jadi intonasinya perlu diperhatikan. Miss Julia kenalin pronunciation-nya dan intonasinya walaupun nanti kita ada pelajaran sendiri ya. Pelajaran pronunciation sendiri. Alright, kita lanjut lagi. So that is one way of showing sequence in a story. There are many more transition words that I can use, especially when I write a story. So these are some words that I can use to replace first. These are some words I can use to replace next. I can use these words to replace then, or these words to replace last. Nah, ini persamaannya. Ada banyak ya, tapi kita pakai beberapa aja. Pakai first atau second, third, boleh pakai namanya angka ordinal, ordinal numbers. Pakai next,
then atau after that atau afterwards. Sama. Kemudian last atau pakai finally kalau kita kasih instruksi. Contoh instruksi tadi ya dalam resep. Kalau kita bercerita boleh pakai in the beginning atau pakai it all began atau pakai one day atau once upon a time, itu di awal, pasti di awal cerita. Itu termasuk transition words. Kemudian dilanjut lagi dengan after a while, later that day. Ini cerita. Pasti tentang cerita atau dongeng. Oke, kita lanjut lagi. Kita pakainya nanti kita bahas lagi di dalam handbook. Let's try using different transition words in my instructions to how to bake a cake. In the beginning, I put the flour, sugar, butter, and eggs. Afterwards, I whisk all the ingredients together and put the batter in a pan. Then, I put it in the oven to bake for 30 minutes. Finally, I decorate the cake with the frosting. Now that you understand what sequence means, try to write a story using transition words. The end. All right, that's the end of the video. Now let's look at your handbook. Kita bahas lebih jauh di dalam buku kalian. Bukunya boleh sebentar. Bisa di-download, nanti diambil di Google Classroom. Tunggu ya, mana dia nih? Google Classroom. Nanti sama Uma yang bukain. Kalau Baby belum Tapi ngerti Uma kayaknya. Baby nggak di rumah. Iya, nanti. Tunggu ya, where is it? Ustazah, ini kita belum keluar dari video. Tunggu dulu, tunggu. Ini internetnya agak lemot ya, habis hujan di lama nih ngebukanya. Ya. Nah, ini. Sebentar aku nggak mau keluar, hang on. Coba ambilin lagi. Miss, I'm gonna go get a snack. Sure, go ahead, boleh. Wait. Udah, Baby. Iya, udah. Oh, baju itu. Tunggu sebentar. Oh, hilang ya. Tunggu ya, Mister ambil dulu yang baru. Hilang ini. Itu di atas itu tuh. Di keller. Di toples. Di atas freezer. Udah ketemu belum ya Mbak En? Udah. Bu En udah. Ingatkan Ali. Kan Kan lewat ke situ dia mau ke keranda. katanya bingung. Yang memang udah keliling. Ada Bu Baby, tolong pokok keran di atas itu Bude. Bude. Suaranya kayak suara Budi. Hilang. Tunggu ya, sebentar Mister ambil yang baru. Di toples di atas freezer. Badan-badannya juga. Apa ya?
binatang gitu. Terus udah gitu tapi jatuh kata dia kan nah tadi apa namanya pas pulang udah jemput udah gitu. Ya Allah nanti terus juga ada kan ada saya takutnya apa tapi jangan coba sih kalau ada mau berdarah kalau sakit saya nggak pelan pelan kan biasa. Oh ya, Miss, ini sampai jam 5.30. Yes, betul. I'm back. Mm-mm. Di badan juga ya tanya. Oh, oh. Tunggu ya, where is my file? Sequence. Kayaknya Miss Juliet nggak bisa pakai flipbook nih. Ganti yang bukan pakai flipbook deh ya. Flipbooknya ada something wrong nih. Kita kesini aja deh. Nah, kita lihat sini aja ya, nggak pakai flipbook. Something wrong with the flipbook, nggak mau terbuka. Oke, kita lihat contohnya yang ini. Ini kita bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Pakai sequencing juga. Kegiatannya dari bangun tidur, mandi, sarapan, sampai pergi sekolah. Kalau kita nggak pakai sequencing words atau transition words, cerita kita tuh suka lompat-lompat dari bangun tidur, tahu-tahu sarapan. Berarti nggak mandi nih. Atau enggak dari sarapan terus salah nyebut nih mandi. Oh berarti sarapan dulu baru mandi. Harusnya mandi dulu nih baru sarapan. Nah kalau kita pakai sequencing words tadi ceritanya jadi berurutan. Yuk Miss Julia tunjuk yang baca dari Adi Bayu. Dari pertama semua sampai selesai. Digedein dulu. First. First, I wake up, then I make the bed. Yes. After that, I take a shower and get the Dress. and get dressed. Next, I have breakfast. Finally, I go to school. Yes, I go to school. Nggak boleh pakai the di depan school. I go to the school, salah. I go to school. Tapi kalau bilang I go to hospital, salah. Harus I go to the hospital. I go to the post office. Harus pakai the. Kecuali untuk sekolah. Kalau sekolah nggak pakai the depannya. Oke, tadi udah berurutan betul. I go to the home. First, I go to go home, I go home bilangnya ya. First, koma. Tadi dibilang pakai koma, gunakan tanda baca koma setelah sequencer atau sequencing words atau transition words sebutannya macam-macam. I wake up tadi bacanya udah oke. Wake sama up disambung bacanya wake up. Then I make the bed. Jadi setelah bangun tidur, tempat tidurnya dirapiin dulu. Merapikan tempat tidur bahasa Inggrisnya make the bed, bukan tidy up the bed. Kalau tidy up
itu merapikan yang lain, merapikan mainan yang berantakan, merapikan buku yang berantakan, merapikan kamar yang berantakan, tidy up. Tapi kalau tempat tidur, merapikannya make the bed. After that, ini bisa diganti after that pakai next boleh. Atau afterwards juga boleh. I take a shower, bacanya juga udah oke. Take sama disambung, take. I take a shower and get dressed. Berpakaian bahasa Inggrisnya get dressed. Next, I have breakfast atau I eat breakfast. Tapi nggak boleh bilangnya I take breakfast. Salah. Kalau shower boleh pakai have. I have a shower, betul. I take a shower, betul. I take breakfast, salah. Yang betul cuma pakai have. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Finally, atau mau diganti pakai last, boleh. I go to school. Kalau sekolah jalan-jalan kaki, I walk to school, bilangnya. Oke, very good. Sekarang kita ke sini. Kita langsung latihan nih. Sebentar. Kita isi titik-titik. Hang on, Miss Jar ambilin dulu. Apa anterin? Diambilin dulu. Contoh, kita lisan dulu ya, pakai contoh. Ya, sekarang badannya tubuh badan. Oh, yang dulu deh yang ini. Yang tinggal ada pilihan. Tunggu ya, Miss Jar ambilin satu lagi. Nah, kita yang gampang dulu nih, yang ada pilihannya. Kalau yang pertama tadi mengisi langsung. Baby Oke, balik sana. dilihat. Sudah ada sequencingnya. Pakai. Ada first, next, then, finally. Dilihat nih, instruksi mau buat apa nih? Instruksi membuat apa nih? How to make, yes, Telur an dadar. What? Yes, baru mau ditanya. What is an omelet? Telur dadar. Do you like Baby omelet? suka. Pasti kalian suka telur diapain pasti suka ya kalau kalian mau didadar, mau diceplok, mau direbus. Now, speaking of eggs, ngomong-ngomong tentang telur, macem-macem nih bahasa Inggrisnya. Telur dadar tadi omelet, telur ceplok, mata sapi, sama tuh ya. Ada dua nih kalau bahasa Inggrisnya. Kalau telur ceploknya Baby kuningnya, tunggu ya suka baby, pakai daun Liar, bawang. ngomong dulu ya, jangan disela dulu ya. Nanti gantian ngomongnya. Contoh, telur ceplok atau mata sapi yang kuningnya menghadap ke atas. Kelihatan kuningnya. Kuningnya masih agak cair. Nah, itu namanya sunny side up egg. Tulisannya emang begini, pakai tanda strip semua. Kecuali egg-nya nggak pakai tanda strip. Sunny dari kata sun. Kalau si matahari itu kan warnanya bulat oranye itu ya. Nah, kuning cerah. Itu telur mata sapi yang kuningnya masih kelihatan cair. Itu disebutnya sunny side up. Side up itu menghadap ke atas. Jadi kuning telurnya nggak ketutupan putih telurnya. Kelihatan jelas. Ini telur ceplok, telur mata sapi yang kayak tadi tuh. Bahasa Inggrisnya sunny side up egg. Kalau telur ceploknya modelnya orang Indonesia kan telur ceploknya dibalik. Nah, telur ceplok yang dibalik itu namanya over easy egg. Kalau umpama telur rebus. Siapa yang tahu? Ayo, telur rebus.
Dari kata rebus, belakangnya egg. Rebus bahasa Inggrisnya nih kita pakai nih nanti kata rebus di sini. Depannya B, 4 Boiled huruf. egg. Yes, betul. Boil tapi pakai ed. Boiled egg. Telur rebus. Kalau telur rebusnya setengah matang, depannya tambahin lembut. Lunak. Boiled soft egg. Yes, softnya dulu. Soft. Soft boiled Boiled? egg. Yes. Kalau telur rebusnya nih kuningnya udah keras. Kalau mau masak telur balado, masak semur, telurnya nih harus yang keras kuningnya. Kata keras bahasa Inggrisnya depannya H. Hard. Hard, betul. Hard boiled egg. Ini yang masak ngerebus telurnya 10 menitan. Kalau soft boiled egg itu ngerebus telurnya sekitar 7 menitan ya, 7-8 menit. Nah, kalau telur rebus yang untuk makan Indomie, makan mie rebus, kan nggak pakai kulitnya tuh ya direbusnya. Namanya poached egg. Itu telur rebus yang nggak pakai kulit. Jadi dipecahin dulu kulitnya, isinya dituang ke dalam air panas, air rebusan. Poached egg. Oke, ini macam-macam telur yang dimasak Sama dalam omelet. Yes, sekarang kita ini. Itu udah dikasih nih sequencingnya. Sekarang kalian tinggal pilih ya pilihan kata, kosakata yang tepat. Bisa kata kerja, bisa kata benda yang tepat to complete the sentences. Untuk melengkapi kalimat. Oke, kita coba. Sesuai nomor urut dulu latihannya ya. Miss, Kita coba dari, yes kenapa Isan? itu tadi nama-namanya apa aja? Yang di atas, yang paling bawah tulisannya. Apa ya? Telur tadi. Ya, telur. Telur poached egg. Oh, buat Poach. Iya, poach. Tambahin ed ya. Poach bacanya. Poach egg. Telur Bisa, rebus. Miss. Kalau kita makan mie rebus. Kenapa, baby? Miss Baby mah suka pakai itu apa tuh daun bawang, wortel sama sosis. Iya, ntar pada lapar dengerin semua. Ayo. Karena kita fokus nih dulu ya. Emang Kita udah mulai lapar? dari jadi lapar Sama. tuh ngomong makanan. Homo. Dari Adiba. Oh sebentar, gambarnya dikecilin dulu biar kelihatan semua. Tunggu ya, mana dia nih? Di sini bau tiramisu, wangi tiramisu. Oke, yuk dari Adiba. First, pecahkan telurnya. Yang mana nih pecahkan ya? Apakah crack, broke, atau beat? Dari kata pecah, retak. Mana yuk? Tunggu, kok nggak mau kecil ini ya? Tunggu ya. Biar Jadi kelihatan kayak semua. gini. Nah, ini dia. Yuk, baby sebentar ya. Gantian gini. ngomongnya. Sekarang giliran Adiba dulu. Yuk. Crack, broke, atau beat some eggs. Mau bikin telur dadarnya yang tebel nih. Telurnya lebih dari 1. 5 minimal. Broke. Yang betul break. Nggak boleh broke. Karena ini broke salah. Berarti yang betul crack. Boleh pakai crack. Crack the eggs. Atau break the eggs. Nggak boleh broke. Pakainya crack. Oke, dibaca lengkap sama Adiba. First, crack some eggs. Yes, stop right there. Berikutnya, Wawa. Next. Wawa, your turn. Ya, baca. Yang ini dibaca. Next, add. Next, add some pepper. Well done. Betul, tambah lagi. And. Masih Wawa. And salt Into the bowl and beat them. Well done. Pepper, bacanya betul. Kalau yang ini paper, kertas paper, merica atau lada pepper. Kalau bell pepper itu paprika. Bahasa Inggrisnya orang Amerika bilangnya bell pepper. Kalau orang Inggris bilangnya capsicum. Paprika juga bahasa Inggris. Next, tadi dibilang ada beat. Beat itu artinya pukul, memukul.
Tapi bukan artinya telurnya dipukul, maksudnya dikocok. And beat them, kocok telurnya. Alright, good job. Lanjut lagi. After Wawa, sekarang Angel. Number 4. Then pour, bacanya pour. Then pour the eggs into a heat. Heated. Heated Heated itu panas. Apanya yang panas? Apakah pot, pan, atau stove? Gambarnya nih. Pour itu artinya tuang. Kemudian tuang telurnya ke dalam. Into artinya ke dalam. Ke dalam sebuah apa yang panas. Apa yo? Pot, pan, atau stove? pan. Pan, betul. Very good. Pan penggorengan, jangan pot. Kita bikin telur dadar bukan di dalam panci, tapi di penggorengan. Jangan pakai Di stove. teflon. Kalau stove, ayo. Stove. What Teflon. is stove? Kompor. Kompor, betul. Jangan dituang telurnya di atas kompor. Kotor kompornya nanti. Well done. Lanjut. After Angel, gilirannya Bilal. Nah, semua Bilal dibaca sampai eggs. Flip the cooked eggs. Let the eggs. Let the eggs cook for a Cook. minute. Bacanya cook. Cook for a minute. Then, Then flip the bacanya cook. cooked eggs. Cook, bacanya cook eggs. Cook eggs. Yes, huruf C dalam bahasa Inggris itu kebanyakan bunyinya kalau di awal itu kebanyakan bunyinya K di awal kata atau bunyinya CH atau bunyinya S. Biasanya kalau bunyinya S, contoh, di awal juga ada yang bunyinya S. Contoh center, tulisannya center, bacanya center. Jadi nggak semua huruf C itu bunyinya C, kebanyakan K atau S. Yang bunyinya C, itu kalau udah huruf A-nya. Oke, lanjut. Sekarang tinggal baca aja. Salim. Finally, the omelet is now ready to serve it. yes, to serve, disajikan atau to eat, dimakan, boleh. Tulisan omelet, boleh pakai T-nya 2. Omelet tambahin E belakangnya. Ada 2 penulisan. Omelet seperti ini atau omelet pakai T-nya 2 ditambahin E belakangnya. Dua-duanya betul. Ya, kalau ini Karena nggak kebagian. masih ada latihannya, tenang. Oke, lanjut. Kita lisan. How to do the laundry. Cara mencuci baju pakai mesin cuci. Habis ini praktek di rumah nih ya. Kita lanjut. Sekarang Isan. Number 1. First sampai colors. First. Choose atau separate atau mix. Choose itu pilih atau memilih. Separate itu memisahkan. Mix itu campur. Ayo, yang mana kira-kira nih? Kalau cuci First, separate your clothes into whites and colors. Yes, separate. Betul. Pisahkan pakaianmu putih dan yang berwarna. Well done. Lanjut. Hamzah. Then sampai number 3. Then add some detergent Yes, into the washing machine. Yes, washing SH bunyinya bibirnya monyong. Kayak lagi ngusir ayam. Washing machine. Nah, CH-nya kebetulan bunyinya sama seperti SH. Washing machine. Nah, ini ada clothesline. Clothesline itu jemuran. Jemuran baju yang pakai tali di luar tuh kalau kita ngejemur baju pakai jemuran yang tali namanya clothesline. Clothespin itu Kalau di situ tumpah-tumpahan. Jepitan bajunya kalau kita ngejemur pakai jepitan baju supaya bajunya nggak kabur ditiup angin. Kalau di Clothespin situ atau nanti jatuh. clothes peg namanya.
Oke, kita lanjut lagi. After Hamzah, Zafran. Wash the clothes sampai 30 minutes. Dibaca kalimatnya Hamzah. Hamzah, where are you? Mic-nya belum on. Wash the clothes for 30 minutes. Yes, betul. 30 minutes. Very Bukan good. 13. Lanjut. Sekarang after Zafran, Fayad. Baby, could you be quiet for a while? Kalau gilirannya baby baru ngomong ya. Jangan kebiasaan menyela pembicaraan orang. Nanti yang lain nggak kedengeran. Ya, sekarang Fayad. After that, Hang the cloth to dry. to dry. Bacanya clothes. Clothes. Cara bacanya? Bacanya K-L-O-D-Z. Clothes. Yes, clothes. Good. Ada U-nya dikit, Teng. Nah, clothes. Yes, itu dia. Finally, gilirannya. Nah, baru baby. Ayo, baby boleh ngomong. Finally. Ayo, mic-nya belum on. Finally, hang the Mm-mm. clothes when they're. Wait. Oh, iya. Finally, fold the clothes when they are all dry. Nah, itu baru betul. Finally, fold. Fold artinya apa ya? Fold. Fold. Melipat. Yes, lipat bajunya. When they are all dry. Saat mereka sudah kering. Mereka ini pakaiannya. Berarti kalau unfold, tadinya dilipat, dibuka lipetannya. Hang artinya gantung. Well done. Nah, silakan kalian kerjakan. Caranya sama kayak tadi. Oh iya, untuk yang baru nih, Wawa sama Salim. Cara ngumpulinnya. Di bawah nih ada finish. Diklik finishnya. Pilih yang sebelah kanan yang ada gambar amplop. Yang ini ya. Ketik data-datanya, namanya. Contoh Udin. Grup levelnya A2. School subjectnya English. Nanti pakai key code. Bukan pakai email. Nanti ini key code-nya bisa kasih di chat Zoom. Submit. Klik submit. Tunggu validation dulu. Oh, sebentar. Mana sih? Kok nggak mau? Tunggu ya. Nanti klik submit. Nanti ada satu lagi. Pencet satu lagi. Send result. Sebentar. Misalnya kirim dulu linknya di chat Zoom. Nah, silakan dibuka. Key code-nya juga ada di chat Zoom. Recordnya masih sama yang waktu Yes, masih sama. satu. Betul. Iya, untuk yang lama. Key code-nya nggak ada perubahan. Ini kok nggak mau kepencet ya? Kerjain. Oh, ini bisa. Setelah submit, nanti pencet lagi send result. Masukin namanya. Grupnya A2 ya, Mami? Yes, betul. Nanti ada send resultnya dipencet juga. Dulu key code-nya ini. Tunggu. Key code-nya kopas dulu dari sini.
Udah, Miss. Sudah, cepet amat sebentar. Let me check. Nah, ini masih gampang dikasih pilihan. Nanti kita latihannya Udah, Miss. mengisi titik-titik. Alright, let's see. Nggak mau dikopas. Tunggu. Sudah ada Angel, yes baby, Hamza, and Bilal. Kenapa nih babynya ada salah pencet? Coba cek dulu nih. Udah, Miss. Oke, Miss, grup levelnya junior 2. A2 aja tulisnya. Bentar, Mami. Oke. Ini nggak mau dikopas. BFMS. Aduh. BFM, B, SPL. FMS. PL. Kebalik, BFM. Oh iya, BFMS ya betul. BFMS. SPL, PL. AL. AL, 5Y. Kenapa nggak mau dikopas? Iya, nggak ngerti tuh. Kenapa kadang-kadang suka nggak mau dikopas. L5Y. Nah, coba. Oh, baby salah satu nih nggak keisi. Yang nomor 3. Miss, sudah. Tinggalan. Oke, sebentar diedit dulu nilainya. Salah satu. Nah, cek lagi yang lain sekarang. Udah, Miss. Oke, wah udah pada banyak nih. Sudah ada Hamzah, Bilal, Ihsan, Fayad, Zafran, and Wawa. Zafran juga salah satu nih kayaknya nih. Cek dulu. Where did you get it wrong? Betul, bagian 1. Oh, separate. First, separate your clothes. Pisahkan. Jadi kalau kita kasih instruksi, ini namanya kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, itu kita nggak pakai subjek di depannya. Jadi nggak perlu you separate the clothes. Nggak perlu. Langsung kata kerjanya. Bentar. Oke, kita latihan satu lagi. Mirip dengan yang tadi. Cuma yang sekarang fill in the blanks, isi titik-titik. Kita lanjut. Tadi ada Bilal yang belum latihan nih. Ada Sal. Bilal udah. Oh, udah. Sal berarti nih. Sal ya. Bentar. Zafran. Kok Zafran belum dapat nomor? Persen tadi udah. Sama Zafran nih berarti belum latihan ya. 7. Oh, Zafran nomor 8. Keputus tadi. Nah, yang ini. Yang ini pakai ini nama alat pemanggangnya. Namanya apa yo? Siapa yang tahu? Depannya T. Toaster. Yes, very good. That's Ya, Miss. correct. Toaster. Tulisannya Toaster. Kata kerjanya ini. Kalau toaster tuh kata benda, kata kerjanya toast. Toast ada 2 artinya. Panggang atau kalau minuman keras ya budaya barat toast. Minumannya gelasnya diaduk ting sampai bunyi. Itu namanya toast. Oke, yang ini kata kerjanya diambil dari kata bendanya toaster. Yuk, Sahel. First, mic-nya belum on. Sal, mic-nya on dulu. Nah, yuk. Ya, Miss. Oke. Tadi dari kata toaster, ambil kata kerjanya. Buang er-nya. Jadi apa nih? First, panggang 2 lembar roti. Tawar. Tadi apa tadi? Alat panggangnya tadi disebutnya
Toaster. Toaster. Ah, good. Iya. Jadi diambil R-nya dibuang. Jadi apa? Toast. Apa nak? Bacanya? Toast. Toast. Yuk dibaca Toast. sama Sal. First. Toast. 2 slices. Dibaca lengkap dari depan. First. First, toast. Mm-mm. Two 2 slice of bread. slices. Bacanya Slices of slices. bread. Mm-mm. Yes, good. Kalau slice aja cuma Next. 1. Oh, sudah stop sampai situ. Next temennya lagi. Raise your hand untuk yang lain Oke. kan udah. Boleh tunjuk tangan. Raise your hand. Itu pakai. Oke, sudah ada Isan duluan. Ayo, Isan. Next. Spread the butter on each slice of the bread. Well done. Dikit lagi. Spread bacanya. Spread. Next. Spread the butter. One more time. Next, spread the butter on each slice of the bread. Yes, very good. Hamza. Then Then put the put bacanya. Put the put telur the goreng. fried egg Yes. on top one slice of the bread. On top of. On top of one slice of the bread. Good. Kata baby. Finally. Finally, top the and put the other slice of the bread Belum together. diisi. Finally, top the fried egg with a slice of apa nih? Egg. Cheese. Yes. And put the other slice of the bread together. yes. First toast 2 slices of bread. Pertama, panggang 2 lembar roti tawar. Kalau slice 1, a slice of bread, selembar roti tawar. Next, kemudian spread the butter on each slice of the bread. Kemudian oleskan, spread itu oles atau sebar. Oleskan mentega on each slice. Each artinya tiap. Each slice tiap lembar roti tawar. Karena ada 2, berarti dua-duanya dioles. Then put the fried egg on top of one slice of the bread. Lalu taruh telur gorengnya di atas 1 lembar roti. Karena tadi ada 2. Taruh telurnya cuma 1 aja di 1 lembar. Finally, top the fried egg with a slice of cheese. Terakhir, taruh telur di atas telur dengan selembar keju. And put the other slice dan taruh lembaran yang lainnya lagi of the bread together. Jadi 1. Nah, disatuin tuh. Lanjut, sekarang mana dia yang raise your hand? How to make a cup of coffee? Salim. First, boil some apa nih? Yuk, Salim. First, boil some water. Yes, well done. Angel, add some. Tambahkan kopi dan gula atau gula dan kopi. Coffee and Dibaca dulu. Next. next add some coffee and sugar Yes. Into into the cup. Then well done. Sudah sampai situ. Into the cup. Cup itu cangkir. Jangan lupa walaupun di Indonesia kita bikin kopi suka di gelas juga. Cangkir cup. Into ke dalam. In dalam. Into ke dalam. Next, coffee. Jangan lupa. Coffee F-nya 2, E-nya 2. Berikutnya. Miss Yoyo tunggu. Lihat dulu yang belum ya. Oh, Wawa. Yo. Wawa. Then pour. Ayo, baca. Then pour the water from the Apa nih? Ceret. Bahasa Inggrisnya kettle. Kettle itu ceret yang di kompor. Yuk.
Sama bahasa Indonesianya diambil dari bahasa Inggris. From the cat. Carol. Yes, good job, Carol. Well done. Sekarang Mijur panggil lagi yang belum. Adiba, ayo Adiba. Number 5. And then For some susu. Some milk. milk in Two. into the cup. Good, betul. Finally, Finally stop. Finally yang lanjut berikutnya yang baca. Finally yang baca. Hamzah, ayo Hamzah. Finally, the coffee is now ready to drink. Yes, well done. Nah, 2 aja ya. Ini ada 3 sebenarnya. Kita kerjain 2 aja. Yang terakhir nggak usah dikerjain. Oke, silakan dicoba. There you go. Udah banyak nih kosakatanya nih. Oh. Miss, Kenapa? Kenapa? kalau misalkan udah 2 langsung di finishin aja. Yes, finish aja. Betul. Nanti nilainya Miss Julia edit, dikoreksi. Kalau yang ketiganya diisi nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa sih, tapi tadi belum dikasih contoh. Maksudnya dua apa Miss? Tadi, yang pertama yang roti, how to make. Yang pertama ya bisnis roti. How to make an egg and cheese sandwich sama yang satu. How to make a cup of coffee. Miss, Itu aja. ini yang keduanya apa ya? Next pretzel apa? Spread apa, lihat gambarnya? Lihat gambarnya. Butter. Nah, bantuannya dari sequencing words-nya dilihat. Kalau first lihat gambarnya, next lihat gambarnya apa, then lihat gambarnya apa, finally gambarnya apa. Miss, Disesuaikan. Kenapa? ini isinya itu harus awalnya itu Terus ngapain lihat Mami? Harus awalnya kenapa, Isan? ini apa namanya itu huruf besar, Miss. Ini isian. Nggak usah, nggak pakai huruf besar kalau yang ini. Oh. Karena isinya di tengah-tengah. Tapi karena otomatis kalau pakai handphone ya otomatis huruf besar nggak apa-apa. Key code-nya masih sama, nggak berubah. Cara ngumpulinnya juga masih sama. Miss, yang ketiganya apa? And water bukan? Yang mana yang bikin kopi sekarang? Iya. Next, add some coffee and water. Masa? Iya, karena kan itu water, gambar water itu. Ada apa nih? Ada 2 sendok. Lihat lagi gambarnya. Kok ada 2 sendok? Karena waternya ada di kalimat berikutnya. Then pour the water. Berarti yang ini bukan water dong. Oh iya. Bisa nggak? Nah. Milk bukan. Masa? Karena itu warnanya putih. Masih kalimatnya masih pakai next kan? Dilihat. Iya. Nah, jangan berubah. Masih next. Di gambar yang ada tulisan next-nya. Next add some coffee and apa ya? And apa itu? Dideketin lagi gambarnya. Dilihat, digedein, di zoom. Oke, ini gimana cara di zoom? Miss, cara di zoom gimana? Cara di zoomnya, kontrol tambah. Cari kontrol, pencet tanda tambah. Oke. I'm finished, Miss. Udah, oke. Let me check. Cepet nih. Oke, sudah ada Hamzah. Salim juga Miss, udah latihan cara pertama. itu cara
Cara balikin lagi ke normal kayak gimana? Kontrol tanda kurang. Tanda kurang di mana? Di sebelahnya tanda tambah. Oh. Cheese. Cheese ejaannya. Cheese E-nya 2. Bukan S-nya 2. Terus coffee. Tadi udah diingetin. Coffee F-nya 2. E-nya 2. Oke, diedit dulu nilainya. Coffee E-nya F-nya 2. E-nya N 2. apa ya ini? Kopi N Cheese apa? E-nya 2. Bukan S-nya. Kopi apa teh? Pakai apa dong? Minum kopi biasanya pakai apa? Susu. Susu kan yang berikutnya. Ini kan masih di tulisan next. Dilihat lagi gambarnya ada apa di tulisan next. Di Selain tulisan kopi next tuh ada sendoknya. Sendoknya ada 2 kan? yang satu lagi itu apa emangnya? Ayo, menurut baby pakai apa kalau minum kopi? Pakai garam apa pakai gula? Oh ya. Wow. Oke, udah ada Angel, Fayat, Wawa, and Bila. Lalu Cek yang satu dulu. lagi apa, Tio? Yang apa tuh? Angel dulu. Dilihat gambarnya sesuai dengan sequencingnya. Tadi Miss Jular bilang, lihat sequencingnya, cocokin sama gambarnya. Miss, kalau tulis kettle pakai K atau Iya, pakai K. Oh, betul semua nih Angel. 10 out of 10. Well done. pakai C atau pakai K, Miss? Pakai Kalau K. itu Next, berikutnya. Cek lagi. Jadi Angel betul semua. After Angel ada Hamzah. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Oh, Fayat dulu. Udah selesai. Udah, oke. for Tadi apa Miss. itu? Yang and then for Fayat. apa ya? Coffee, no, Fayat juga. Coffee E-nya kurang 1. Coffee F-nya Miss. 2, E-nya 2. Apa, Miss, baby? yang abis and then for some apa ya? For some apa, lihat tuh ada then-nya. Menurut baby gambarnya apa? Tadi Itu dilihat, water. dibilang sequencingnya apa, lihat gambarnya. Ada gambarnya tuh, sequencingnya pakai then. Then pour the water into the kettle, baru then pour apa ya? Then pour some. Tadi kita udah kerjain bareng-bareng. Baby lupa. Yes. Yang Apa lagi? nomor 5 itu susu apa gula? Atau krim? Susu. Oh, susu. Yes. Fayat. Wawa. Apa ya? Ternyata ini. Oke, Wawa ngerjain semua. Oke, noodles itu selalu bentuk jamak. Karena kita makan noodles bukan satu lembar, satu ini. Ada banyak ya lembaran apa Yes, namanya? Baby Helai. lupa tahu. Gak satu helai, berhelai-helai noodlenya. Berarti pakai S di belakangnya. Baby lupa Noodles. nih. Gak apa-apa, ini dianggap betul semua. Karena tadi latihan yang ketiga Miss Yular gak suruh tadi. Baby Ya, lupa. diedit dulu. Ini apa ya? Pour sama apa ya? Some milk, baby. Tadi temennya ada yang nanya, udah dijawab. Wih.
Udah, Ini kita Miss. udah latihan bareng-bareng tadi, udah dijawab tadi. Baby lupa. Bilal, coba cek Bilal. Oh, untuk yang sudah boleh main kuis sambil tunggu Miss Julia koreksi ya. Nah, dikeluarin dulu kuisnya. Kuisnya gampang Sudah, Miss. banget. Oke. Kita kuisnya yang ini, mengurutkan frog life cycle in order. Nah, diurutin nih. Daur hidup katak. Pasti udah tahu di sekolah, di SD, pelajaran IPA udah diajarin. Mudah, Miss. Oh, jangan ketuker ya. Paling Urutannya. tebak-tebakannya yang bahasa Inggris. Oh, ntar kasih contoh. Ada kosakatanya nih. Miss Juliar kenalin dulu ya. Nah, ini ada frog spawn bacanya. Telur kodok kita bilangnya ya, frog spawn. Kalau tadpole itu kecebong yang kita kenal dengan kecebong atau berudu, namanya tadpole. Tadpole itu ada fase-fasenya. Ada tadpole yang nggak punya kaki, ada tadpole yang ada kaki belakangnya doang, ada tadpole yang kakinya lengkap depan dan belakang. Kalau binatang nggak punya tangan ya, kaki semua empat-empatnya. Froglet ini katak atau kodok muda, namanya froglet, termasuk anak kodok. Jadi kalau yang dibilang frog itu katak atau kodok dewasa. Kodok itu bahasa Inggrisnya toad sebenarnya, TOAD, toad. Frog katak. Jadi kalau dibilang frog itu katak dewasa. Kalau froglet itu anaknya katak muda. Termasuk tadpole, ini anaknya katak juga, kecebong kita nyebutnya. Urutan yang pertama, first, yang mana dulu nih daur hidupnya? Frog Frog spawn. Yes, bacanya spawn, frog spawn. After the frog spawn have hatched, setelah menetas, frog spawnnya jadi yang mana? Betul. Next, the tadpole becomes yes, tadpole with 2 legs. Berikutnya, after that, yes, after that, yes, froglet. Finally, it becomes a frog. Dah gampang. Nanti ngumpulinnya, submit your answer. Ini cepet-cepetan ya. Kemudian terakhir nanti ada leaderboard. Leaderboardnya diisi. Kalian sambil latihan lisan. First, next, then, after Udah, that. Nah, Miss. leaderboardnya dipencet. Sambil kalian main. Nah, diketik namanya. Umpama namanya Udin. Udin sedunia. Klik enter. Nah, gitu caranya. Ntar, Miss bagiin linknya. Sambil Miss periksa Miss, kerjaan kayak kalian. gimana caranya? There it is. Nah, Miss, silakan caranya dicoba. kayak Miss. Tinggal diurutin, baby. Ya, silakan dicoba. Mana dia? Belum ada tuh. Masa? Coba buka chatnya dulu. Ada kok. Ada di chatnya. Obrolan grup. Ada, Miss. You sure? Coba saya lagi Belum ada. kirimin. Belum ada. Nah, silakan dibuka. Udah ketemu? Tadi sama tempat lihatnya di tempat tadi ngambil link latihan. Udah. Dah, oke. Udah selesai, Miss. Waduh, cepet amat. Apanya yang selesai? Latihan apa kuis? Kuisnya, Miss. Waduh, cepet bener. Boardnya udah diisi. Miss, udah selesai, Miss. Wah, cepet banget. Nama lagi, Miss. Oke, ntar dicek dulu.
Siapa yang in first place, second, third. Nanti bisa berubah nih posisinya, kesundul sama temennya yang lebih cepat. Sudah, Miss. Oke. Ini kuisnya boleh ngerjain lagi kan, Miss? Boleh diketimbang. Waduh, udah banyak bener. Ada Ihsan in first, Hamzah comes in second, Angel is in third, Bill, who is Bill? Adiba, siapa Bill? Apa, Nggak ada. Miss? Kami, Miss. Salah taruh Oh, nama. Bilal, oke. Adiba is in fifth, yang A Miss, doang aku siapa nih? udah. Wawa in seven. Ini yang posisi 1 sampai tadi berapa ya? 4 ya. Betty nih. Punya baby mana? Namanya udah tulis belum? Udah. Enggak ada. Aduh. Oh, coba Kita kerja. tukeran tempat. Zafran is the fastest. Waduh. 13.3 seconds. Coba baby Sundul, ulang lagi ya, sundul. Miss. Enggak ada nih Sundul baby balik, nih. sundul balik. Miss, baby ulang lagi ya. Ah, boleh. Oke, kuisnya bisa dimainin lagi berulang-ulang. Kalian bisa menggeser teman kalian. Alhamdulillah. That's the end of today's class. Jangan lupa, tadi kita kosakatanya udah banyak nih belajarnya. Sudah ada pour, tadi tuang. Add, tambahkan. Spread, oleskan. Separate, pisahkan. Kemudian tadi ada apa tadi? Toast, panggang. Nah, beat, kocok. Crack, pecahkan untuk telur ya. Nah, ada banyak kosakata yang dipakai, jangan dilupain. Karena bakal kita pakai lagi nanti in the next meeting. Ketemu lagi nih kosakata yang basic Miss, tadi. tunggu ini baby lagi ulangin. Nggak apa-apa, nanti bisa dikerjain, bisa cek nanti belakangan ya. Udah, Miss. Oke. Before I end this class, does Miss, anybody baby have udah. questions? Ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau bertanya dulu? Aku sudah selesai, Miss. Yes, baby it yang terakhir. Oh, ini NGHH siapa ini? Ada Salim in 10th place. Siapa lagi? Belum ada perubahan. Baby yang terakhir. Betul semua, waktunya cuma kalah cepet aja. Ini yang paling cepet 13 detik. 13.1 second. Masya Allah pada cepet-cepet nih. Alright, sebentar. Sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya. Mic-nya, kameranya on dulu yuk. Hang on, Miss Yur ambil dulu. Mana dia? Baby mah on dari tadi. Okay, ready? Give me your best smile. Senyum manis. Tunggu. Kemana ini kok hilang? Oke. Siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gayanya ganti ya. Pakai gaya bebas, jangan gaya kupu-kupu. Bentar salah. Oke, one more time. Satu lagi. Satu, dua, cheese. Yes. Wah, gayanya Adiba. Cool banget nih. Alhamdulillah. Oke. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week. Untuk yang belum tuntas latihannya, dituntaskan. Linknya nanti dibagikan di Google Classroom. Nanti link Google Classroom yang baru ada di deskripsi grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.